Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Immanuel yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Meski pada sore hari ini kita masih dalam ibadah secara online, tetapi tetaplah percaya, tetaplah semangat. Tuhan Yesus di pihak kita, Tuhan Yesus yang membela kita. Mari kita akan awali ibadah secara online ini, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh baik mengasihi kami, bersyukur selalu Tuhan untuk kasih-Mu, bersyukur selalu untuk kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu bersama kami, Engkau yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, rancangan-Mu tak pernah salah, rancangan-Mu juga tak pernah gagal. Kami yakin Tuhan, meskipun apa yang diperhadapkan oleh kami sekarang ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, kalau Engkau Allah kami yang benar, Engkau kami Allah yang hidup Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami, biarlah pujian yang kami alunkan bisa boleh menyenangkan hati Engkau, dan firman yang boleh disampaikan pun bisa sampai di hati keluarga masing-masing yang ada di rumah Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau bersama kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Engkau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita, berita, berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita, berita, berita sejahtera. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, amin. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, amin. Nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, dialah menang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, dia pemenang. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, dia pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh. Nyanyi sorak kemenangan, Yesus Raja, Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam pujian selanjutnya. Kita akan menyanyikan lagu Tuhanku yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita akan menyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang patut kita tinggikan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Di hari Pantekosta ini Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, keluarga Immanuel. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Pujian penyembahan yang kami sudah sampaikan kepada Tuhan, naik berbau harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Sebelum kami dengar berita dari surga, ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berlayak di hadapan Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pujian penyembahan pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada satu oknum yang tidak senang kami dengar firman-Mu, yaitu kuasa kegelapan iblis setan. Kami satukan hati di dalam nama Yesus. Iblis enyah di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami. Kami fokus dengar firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Engkau Tuhan, bekerjalah Engkau Tuhan di tengah-tengah keluarga kami di ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam Pantekosta. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam
keluarga Immanuel yang ada di rumah, di ibadah online di hari Pantekosta ini, kita boleh merasakan kuasa bekerja di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Selama kita berdoa masuk 10 malam, dan kita boleh merasakan api itu, Pantekosta menyala-nyala di dalam kehidupan kami, keluarga Immanuel. Puji Tuhan, pada malam ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan di hari Pantekosta ini. Biarlah kita sudah merasakan kuasa Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita ini, bekerja di dalam kehidupan pribadi kita. Sebabnya kita perlu kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita pada malam ini. Tema firman Tuhan di hari Pantekosta ini, kuasa Pantekosta, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini ada kuasa, ada kekuatan, ada power. Pantekosta adalah hari yang ke-50. Selama Yesus dia mati bahkan bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan dia naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu akan ke Yerusalem, kamu akan berdoa, kamu minta kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kamu. Selama 10 malam, api akan menyala di tengah-tengah murid-muridnya di loteng Yerusalem. Bahkan sampai pada hari ini, Pantekosta itu masih bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang akan dipulihkan, gereja Tuhan akan disempurnakan, gereja Tuhan akan dibawa di satu tempat yang Tuhan sudah janjikan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Biarlah di hari Pantekosta ini kita boleh merasakan kuasa, kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, pada malam ini kita akan baca di dalam Alkitab kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah bangkit berdiri. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Firman Tuhan pada malam ini, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya silakan duduk bagi sidang jemaat yang ada di rumah, dan kita akan dengar, kita fokus akan dengar firman Tuhan. Dikatakan kuasa Pantekosta itu kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam pribadi kita, di dalam gereja kita. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa, kekuatan, power. Ini ayat kunci kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tujuan utama dalam Roh Kudus ialah penerimaan kuasa untuk bersaksi bagi Kristus. Ini tujuan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Penerimaan kuasa untuk bersaksi bagi Kristus. Sehingga orang yang hilang dimenangkan. Amin. Diajarkan untuk menaati semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini hasilnya. Ada hasil saudara-saudara. Ada hasil Kristus Yesus dikenal, dikasihi, dipuji, dan dijadikan Tuhan atas umat pilihan Allah. Kuasa Allah secara dramatis, situasi, kondisi ditunjukkan ketika Roh Kudus turun ke atas sekelompok kecil pengikut Kristus pada hari Pantekosta. Kelompok kecil di kamar
loteng Yerusalem. Pantekosta merupakan peristiwa yang besar. Pantekosta merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan dan membuat tercengang, kagum seluruh penduduk kota Yerusalem. Karena dari peristiwa ini terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Inilah terjadi kebangunan rohani yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kelompok yang kecil ini. Karena apa? Mereka sudah berdoa, mereka sudah minta kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, ini Pantekosta. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pantekosta luar biasa bekerja di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya, sidang jemaat Tuhan. Mula-mula mereka boleh merasakan kuasa Pantekosta bekerja. Di ayat 1, Pantekosta, hari Pantekosta bagi gereja melambangkan awal penuaian bagi jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ini saudara-saudara, dikatakan ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tentu kita sebagai keluarga GPDI Immanuel Pekalongan, Batang, kita boleh berkumpul malam ini. Walaupun kita hanya di rumah, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh merasakan kuasa Pantekosta itu. Di hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tentu keluarga Immanuel yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online ini, mendengarkan firman Tuhan. Tiba hari Pantekosta, malam ini, hari Pantekosta, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Tentu keluarga Immanuel berkumpul di rumah masing-masing. Berkumpul di rumah masing-masing. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, saudara-saudara. Di ayat 3 dikatakan, dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Allah hadir dan bertindak dengan suatu cara yang luar biasa di tengah-tengah murid-muridnya, di tengah-tengah kita sebagai gereja Tuhan. Kita boleh merasakan kuasa Allah itu bekerja di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Di ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan saudara, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di hari yang ke-10, di hari yang ke-10 berdoa minta kuasa Roh Kudus. Dan hari Pantekosta, hari yang ke-50 ini kita boleh merasakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Amin. Kita mau penuh dengan Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan keluarga Immanuel. Kepenuhan dengan Roh Kudus pada hari Pantekosta dimulai pengenapan janji Allah. Mereka memproklamirkan karya Allah yang luar biasa.
dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Ini luar biasa kuasa Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sejak kejadian yang luar biasa itu, Roh Kudus telah mengubah hidup banyak orang melalui kesaksian orang-orang percaya pada masa itu. Jemaat mula-mula mengalami titik balik dalam kehidupan rohani setelah mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Mereka boleh mengalami kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya sampai saat ini. Biarlah ya Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kehidupan keluarga Immanuel yang mendengarkan, yang melihat tayangan ini. Biarlah Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat menghiburkan kita. Hanyalah Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan di hari-hari ini. Di situasi, keadaan di hari-hari ini. Mungkin kita takut, mungkin kita khawatir di hari-hari ini. Ada Roh Kudus, Roh penolong yang sanggup menolong, sanggup menghibur anak-anak Tuhan. Babnya, jangan kita lemah, jangan kita loyo di hari-hari ini. Tetapi kita mau bangkitkan iman percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Kita mau amenkan firman Tuhan. Biarlah di hari Pentakosta ini benar-benar terjadi perubahan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan kepada jemaat keluarga Immanuel. Bahkan keluarga-keluarga yang menyaksikan acara tayangan online pada malam ini. Kita melihat bagaimana kehidupan Petrus, saudara-saudara. Salah satunya Petrus ini orang yang pernah menyangkal Kristus sebanyak 3 kali setelah dia dijamah oleh Roh Kudus. Hidupnya berubah total menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan punya keberanian memberitakan Injil kebenaran sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Setelah Petrus, Rasul Petrus, dia diubahkan oleh Tuhan. Dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dia berani tampil. Dia berani tampil memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar dari surga. Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus kepada anak-anak Tuhan. Dan kita diberikan keberanian untuk tampil, untuk melayani Tuhan, untuk tampil memberitakan firman Tuhan, untuk tampil bersaksi kepada keluarga kita. Dimanapun keluarga kita berada, kita menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat seorang Petrus ini, dia tidak berani tampil setelah dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu. Dia berani tampil untuk mengobarkan api itu. Mengobarkan api Pentakosta itu terus menyala-nyala. Sampai pada saat ini Pentakosta terus berkobar. Amin. Api Kristus itu menyala di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Immanuel, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kesaksian orang-orang Kristen pada abad pertama sungguh memberi dampak yang luar biasa, memberi dampak yang dahsyat. Karena apa? Mereka berhasil, saudara, berhasil membawa banyak orang untuk beriman kepada Kristus. Jemaat mula-mula mereka seia sekata, saudara-saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, dikatakan cara hidup jemaat yang pertama. Ini jemaat yang mula-mula. Di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah jemaat awal, jemaat mula-mula setelah Yesus naik ke surga. Yesus mengirimkan Roh Kudus, Roh Penolong. Roh Kudus memberi keberanian kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya, sampai gereja di akhir zaman ini. Kita perlu Roh Kudus di hari-hari ini. Kita berani, saudara-saudara. Kita berani tampil. Kita berani melayani Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita ini. Kita berani. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita berani melayani Tuhan. Amin. Kita mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Di sini kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 mencatat orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, saudara-saudara. Tentu kita sebagai keluarga Immanuel, tentu di kota kita ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Kitalah yang akan melanjutkan, kitalah yang akan meneruskan janji-janji Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kita sebagai gereja Tuhan perlu dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Kita mau dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau kita mau dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan embankan di dalam kehidupan kita. Kita harus bekerja selagi kita hari masih siang, kita harus bekerja. Amin. Kita memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang dari sorga. Bukan kabar-kabar buruk di hari-hari ini, tetapi kabar dari sorga ini. Kabar dari sorga yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita, terus ada di dalam kehidupan kita ini. Walaupun situasi di hari-hari ini menakutkan, tetapi ada Yesus. Ada Yesus sebagai penolong kita, penghibur kita. Amin. Hanya Roh Kudus yang selalu memimpin kita, menyertai kita. Kita bersyukur, kita sebagai keluarga Immanuel, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur hasil penginjilan keluarga pendeta Cornelius Korsbeck dan keluarga Richard. Mereka datang ke Indonesia. Ini benih Injil sepenuh ditabur dengan apa? Linangan air mata. Sejak Maret 1921 di Bali, mereka mengeluarkan buah pertama dengan diadakan baptisan air di Pasar Sore Cepu pada tanggal 30 Maret 1923. Ada 13 orang yang dibaptis. Awal Pantekosta berdiri. Kuasa Pantekosta bekerja. 13 orang ini menerima Yesus sebagai juru selamat. Maka berita dari sorga itu mulai disiarkan, mulai disebarkan di mana-mana tempat. Karena keluarga Korsbeck dan keluarga Richard yang pertama kali menginjak di bumi Nusantara Indonesia ini, mereka mengobarkan api Pantekosta itu, mengabarkan Injil sepenuh terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tentu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terus menolong kehidupan kita. Terjadi suatu peristiwa penting ini menjadi salah satu tonggak sejarah GPDI. Memasuki 1 abad, berarti 100 tahun GPDI ada di bangsa kita di Indonesia. Sudah sekian ribu jemaat lokal, sudah sekian ribu sidang dibuka di berbagai tempat. Baik di desa, di kota, di pedalaman, di mancanegara. Pantekosta
sudah ada. Karena apa? Karena Injil yang pertama dikobarkan oleh keluarga Korsberg dan keluarga Richard. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di 1 abad GPDI kita terus kobarkan api Pantekosta itu, menyala-nyala di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan kita, di mana kita pergi dan berada. Kita mau jadi apa? Mau jadi saksi. Kita mau jadi saksi, kita mau bersaksi kepada dunia ini bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita agungkan, Yesus yang mempunyai surga. Dia sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara, yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di hari-hari ini jangan kita lemah, jangan kita mundur, maju terus di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan tidak lama lagi datang. Jangan kita lengah di hari-hari ini. Jangan kita terlambat, saudara-saudara. Tapi kita terus maju bersama dengan Tuhan. Kita menjadi saksi bagi Kristus. Roh Kudus diberikan agar gerejanya menjadi saksi Kristus. Amin. Bersediakah kita menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksinya? Tuhan memakai kita, membuka mata orang lain terhadap kebenaran. Hanya kitalah yang sudah dibenarkan. Kitalah gereja Tuhan yang akan disempurnakan, yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Hari-hari ini kita mulai bersedia. Kita harus siap. Kita memperlengkapi sebaik-baiknya hidup saya dan saudara. Kita memperlengkapi semua hidup kita, saudara-saudara. Apabila Tuhan datang, Dia akan membawa kita kepada tempat yang damai, tempat yang indah, saudara-saudara. Bukan seperti dunia ini, saudara-saudara, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketakutan, saudara-saudara. Saya yakin dan saya percaya kota Batang, kota Pekalongan akan dirubahkan oleh Tuhan. Amin. Diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita gerejanya mau bersaksi untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Tunjukkanlah kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepada Tuhan. Ucapan syukur kita dengan apa? Memakai kuasa untuk apa? Mengobarkan Injil kebenaran. Hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubahkan kita. Hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup memampukan kita. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menguatkan saya dan saudara. Kita dalam menjalani hidup ini, saudara-saudara. Kita terus maju di dalam Tuhan. Kita mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai kita menjadi tua. Kita terus percaya kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku mau serahkan hidupmu kepada Engkau Tuhan. Aku mau setia kepada Engkau Tuhan. Aku mau setia beribadah kepada Tuhan. Setia berdoa untuk Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan apa yang kita perlukan, apa yang kita rindukan. Tuhan akan ubahkan. Amin. Keluarga Immanuel yang ada di rumah, di hari Pantekosta ini, kita benar-benar kita mulai merasakan Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah keluarga Immanuel. Malam ini biarlah Roh Kudus itu bekerja, mengurapi kita, biarlah kita boleh penuh dengan Roh Kudus itu. Amin. Kita mau penuh dengan kuasa Roh Kudus itu yang dapat memampukan kita, yang dapat memberikan kita kekuatan. Hanyalah Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah di ibadah raya di hari Pantekosta ini kita mau terus kobarkan api Pantekosta itu, terus menyala-nyala di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah Pantekosta terus berkobar demi bangsa kita, demi keluarga kita, demi kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini kita perlu Roh Kudus. Amin. Biarlah Roh Kudus itu terus mengalir dalam hidup saya dan saudara. Biarlah Roh Kudus itu memenuhi
hidup saya dan saudara. Kita katakan, urapilah kami Tuhan. Urapilah dengan kuasa, penuhi kami dengan kuasa Tuhan. Berhembuslah, mengalirlah sekarang Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Keluarga Immanuel tetap maju, amin. Terus maju, terus datang kepada Tuhan. Jangan kita mau jaga jarak dengan Tuhan, kita mau melekat dengan Tuhan, amin. Kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau berlindung kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi satu kekuatan baru di hari Pantekosta ini. Haleluya, puji Tuhan. Malam ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan bekerja di hari Pantekosta ini. Saya mengundang jemaat Tuhan di rumah, bangkit berdiri. Saya mengundang Ibu Gembala, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Roh Kudus berhembus sekarang, berhembus
Dia. Ya Roh Kudus hadir di sini. Amin. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus hadir di sini. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus bekerjalah, bekerjalah. Urapilah kami, urapilah jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, berembuslah kepada kami keluarga Immanuel. Urapi kami Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Setelah Engkau naik ke surga, pada malam ini kami boleh merasakan kuasa api Pantekosta itu turun mengurapi kami keluarga Immanuel yang ada di rumah. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Roh Kudus penolong, penghibur yang sejati di dalam kehidupan kami keluarga Immanuel. Berkati semua yang melayani pada malam ini. Semua yang mengambil bagian dalam perjalanan kudus mulia pada malam ini. Diberkati oleh Tuhan. Datang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, susah dihiburkan. Bahkan dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan jamah lawati mereka. Sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Baik Tuhan, sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatan-Mu pada malam ini. Di hari yang besar, di hari yang mulia, di hari Pantekosta ini Tuhan. Kami boleh merasakan curahan kuasa Roh Kudus nyata di tengah-tengah kehidupan kami keluarga besar GPD Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus berkarya, Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan Tuhan, ibadah raya online ini kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami istri anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, pendidikanmu, bangsa kota kami, pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini, besok Maranatha. Tuhan kembali jemput kami sale-salenya. Jumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah online Tuhan, keluarga Immanuel di hari Pantekosta ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.